Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba deh ingat-ingat internet di awal tahun 2000-an gitu ya. Browsernya kan rasanya berat, lambat, kaku banget ya. Nah, terus Google muncul dengan ide gila. Mereka merasa, wah kita butuh sesuatu yang jauh lebih baik nih. Hari ini kita bakal bahas nih gimana Google, waktu itu di bawah arahan Sundar Pichai, pakai sistem OKR. Yep, Objectives and Key Results. Betul. Dan khususnya stretch goals atau target yang ambisius banget buat melahirkan Google Chrome. Sumber kita kali ini bab 13 buku Measure What Matters dari John Doerr. Jadi misinya apa? Kita mau bongkar gimana caranya target yang kayaknya mustahil, malah bisa jadi kunci inovasi gila-gilaan. Kayak kisah Chrome ini, intinya sih gimana target mustahil itu malah bikin mereka ganti strategi dan bikin inovasi teknis yang, wah, fundamental banget. Oke, mari kita mulai ya. Oke, jadi latar belakang Sundar Pichai ini lumayan ngebentuk visinya loh. Dia kan tumbuh di India, akses teknologi terbatas banget. Nunggu telepon rumah aja katanya bertahun-tahun. Nah ini bikin dia sangat menghargai gimana teknologi bisa mengubah hidup. Pas gabung Google tahun 2004, dia lihat potensi internet ini gede banget. Tapi kok kayak nggak didukung sama browser yang ada saat itu? Dan itu pas banget momennya ya waktu web lagi berubah dari yang cuma halaman statis jadi platform aplikasi. Web 2.0 lah istilahnya. Gmail, YouTube, Maps kan mulai pada muncul tuh. Pichai lihat browser yang ada kayaknya nggak kuat ngangkat gitu ya. Nah, kesadaran ini yang penting banget. Pichai nggak cuma lihat perlunya browser yang lebih cepat, tapi browser yang, gimana ya, beda secara fundamental, yang memang dirancam buat aplikasi. Jadi bukan cuma nambah kecepatan dikit, tapi lompatan paradigma gitu. Tantangannya jelas banget sih. Browser lemot, sementara Google butuh yang revolusioner. Tujuan awal Pichai kan ambisius banget ya, bikin browser terbaik di dunia. Terus gimana mereka nerjemahin ambisi besar itu jadi langkah nyata? Nah, disinilah OKR dan stretch goals masuk. Kalau kata Doerr itu kekuatan super OKR nomor 4. Ini bukan target biasa aja loh. Stretch goals itu sengaja dibikin susah banget buat dorong tim keluar dari zona nyaman mereka, melampaui batas yang mereka kira mungkin. Ini sejalan banget sama filosofi 10X-nya Larry Page di Google. Jadi bukan cuma target naik 10%, tapi 10 kali lipat. Tapi apa nggak bikin demotivasi ya masang target yang kayaknya udah pasti gagal gitu? Gimana budaya Google ngatasinnya? Justru bisa sebaliknya, kalau dikelola dengan benar ya. Di Google itu, kalau bisa capai 70% dari stretch goal aja, itu udah dianggap sukses. Jadi ada safety net gitu, buat berani mimpi besar tanpa takut dihukum kalau katakanlah gagal capai 100%. Kegagalan itu malah dilihat sebagai data. Jadi pemicu pertanyaan, oke, ini nggak jalan, apa nih yang harus kita ubah? Bukan nyari siapa yang salah. Oke. Coba kita lihat contohnya deh. Target pengguna awal Chrome buat 2008 itu kan 20 juta pengguna aktif mingguan ya. Hasilnya cuma 7 juta. Wah, jauh banget ya dari target. Nah, reaksi timnya Pichai ini yang jadi kunci. Bukannya panik atau nurunin target, mereka malah nanya, oke, apa yang perlu kita lakukan berbeda biar bisa capai angka ambisius ini? Justru kegagalan target awal ini yang memicu perubahan strategi besar. Mereka cari kesepakatan distribusi baru yang lebih agresif, terus bikin kampanye marketing yang ikonik banget itu, yang Dear Sophie, buat jelasin nilai unik Chrome sebagai gerbang ke aplikasi web tadi. Lalu mereka malah naikin lagi targetnya. Gila sih, target stretch buat 2010. 100 juta pengguna aktif 7 hari. Angka segitu waktu itu kedengarannya mustahil banget kan? Emang kedengeran gila, tapi justru target itu yang bikin timnya kerja keras banget. Mereka coba macam-macam taktik. Yang menarik, ada fitur kecil, cuma peringatan pasif buat pengguna lama yang nggak aktif. Ternyata dampaknya gede banget. Hasilnya luar biasa. Akhir kuartal 3 2010, mereka nggak cuma capai 100 juta, tapi malah tembus 111 juta. Ini nunjukin banget kekuatan persistensi ya, didorong sama stretch goal yang tetap dipertahanin meskipun awalnya gagal. Tapi kan nggak cuma soal angka pengguna aja ya. Pasti ada OKR teknis yang penting banget di balik layar. Kayak ningkatin kinerja JavaScript sampai 10 kali lipat itu kan proyek V8 namanya, biar aplikasi web rasanya secepat aplikasi desktop. Sepenting apa sih inovasi teknis ini dibanding strategi marketing tadi? Tuh, penting banget.
Fundamental malah. Kisah Lars Bak, programmer jenius dari Denmark, yang direkrut buat mimpin V8 itu bukti nyata. Cuma dalam 4 bulan, dia sama timnya berhasil capai target 10 kali itu. Gila kan? Tanpa kecepatan V8, pengalaman pakai aplikasi web di Chrome nggak bakal revolusioner kayak gitu. Jadi, inovasi teknis yang radikal sama target pengguna yang ambisius itu saling dukung. Nggak bisa pisah. Khususnya di kasus Chrome ini ya. Terus ada juga sisi personal Pichai yang menarik ya. Pengalaman ayahnya yang agak gaptek gitu mendorong dia pengen bikin teknologi itu menghilang. Jadi intuitif, gampang dipakai. Chrome didesain banget dengan filosofi itu ya. Betul. Dan visi kesederhanaan itu ternyata berkembang loh. Dia lihat ayahnya bisa ngelakuin hampir semua hal, cuman di dalam Chrome. Itu nguatin idenya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, ini jadi dasar pengembangan Chrome OS sama Chromebook. Jadi sistem operasi yang intinya ya browser itu sendiri. Jadi visi awal buat browser malah meluas jadi ekosistem. Nah, sekarang mari kita bawa ini ke Anda para pendengar. Gimana kisah Chrome dan target 10X ini relevan buat Anda? Mungkin ada tantangan nih di pekerjaan atau hidup Anda sekarang. Di mana kalau Anda coba pasang target yang rasanya, agak di luar jangkauan gitu, bisa jadi malah mengubah cara Anda ngedeketin masalahnya. Kegagalan capai target awal itu ya mungkin bukan akhir cerita. Malah bisa jadi awal strategi baru yang lebih oke. Jadi rangkumannya jelas banget ya. Kisah Chrome ini studi kasus yang kuat banget tentang gimana stretch goals dalam kerangka OKR bisa dorong inovasi sama adaptasi strategi yang luar biasa. Target yang awalnya gagal dicapai, malah jadi katalis buat kesuksesan jangka panjang Chrome yang sekarang kan dominan banget di pasar. OKR itu ngasih struktur buat ambisi besar. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Cuma bayangin, kalau Anda pasang satu aja tujuan 10X, sesuatu yang rasanya hampir mustahil, dalam pekerjaan atau hidup Anda sekarang. Gimana ya, hal itu bisa mengubah cara Anda mikir dan bertindak sehari-hari? Langkah konkret apa yang mungkin muncul cuma karena Anda berani membidik lebih tinggi? Meskipun Anda tahu mungkin nggak bakal tercapai 100%, coba direnungkan.